Maka guru saya pun juga pernah menyampaikan, kalau antum datang dihidangkan minuman yang manis, habiskan. Ya, kenapa? Minuman manis butuh energi, sirupnya kudu dibeli, teh celupnya beli, ya, gulanya juga beli. Kalau nggak digulain, lihat yang punya rumah manis itu belum tentu manis juga tuh teh, enggak. Kecuali diapain? Digulain dulu, ya, diaduk, kompornya dinyalain, kalau ada airnya dia beli, di dispenser tinggal nyolok doang, dia beli. Ya, dihidangkan ke kita nih luar biasa, jangan sampai tumpah itu. Maka habiskan. Kalau minuman yang disediakan minuman manis, adabnya begitu. Kalau nggak suka, jangan kita minum. Ya, kalau nggak suka, cuma nyicip doang, ditinggal separuh, nyicip doang, tinggal masih banyak. Yang mau minum siapa? Bekas mulut kita. Congornya ulama masih masya Allah. Ya, mulut ulama bekas minumnya orang berebut. Nah, kita siapa? Congor siapa kita? Ya, ini kan masya Allah nih. Nggak ada orang yang mau bekas minuman kita. Ya. Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru hari kedua kita ya. Semangatnya udah kelihatan masih kayak dulu aja nih jamaah kita nih. Ya, inilah yang disampaikan dalam satu kitab. Rasulullah sampaikan apa? Faqihun wahid asyadda 'ala syaitan min alfi abidin. Satu orang faqih, satu orang yang berilmu lebih ditakutin sama setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Jadi segitu banyak orang ahli ibadah, setan nggak takut ketimbang satu orang alim yang dihadapinya. Dan hari ini masya Allah kita mau ningkatin makom kita dari awam menjadi orang alim, ya, insyaallah dengan bekal ilmu mudah-mudahan ya semakin berkualitas juga amalan-amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan akan datang lebih semangat lagi, jamaah kita lebih-lebih ada di bulan Ramadan ini untuk senantiasa menggali potensi-potensi amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah, amalan-amalan sunnah yang mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jami'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas salah satu penyakit yang ada pada diri manusia. Ketergesaan, ya, tergesa-gesa antara larangan dan anjurannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu ajula, dan manusia punya sifat apa? Tergesa-gesa. Kalau orang berdoa pengennya kayak nyocol sambal, langsung pedes. Ada lalapan kita cocol sama sambal tuh, ya, berasa pedesnya. Orang kalau mau doa tuh begitu, pengennya cepat-cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya main-main tapi pengen hasilnya bukan main-main. Kalau mau berjalan menuju satu tempat pengennya cepat sampai ke tempat itu. Ini tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia, ternyata di dalam diri manusia ada sifat, dan itu ternyata penyakit juga yang ada pada diri manusia, ketergesaan. Wa kanal insanu ajula. Maka salah satu penyakit yang ada di dalam dada manusia yang sifatnya tergesa-gesa ini, ternyata bagaimana dalam hadis Rasulullah sampaikan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah. Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman jiwanya tenang. Hidup sesulit apapun tenang aja udah. Kenapa? Yang namanya hidup susah itu bukan penyebab kematian. Yang hidupnya senang aja banyak yang mati. Ya, lapar hari ini, besok juga makan, gak usah khawatir. Kenapa? Nggak ada itu orang kelaparan menjadi penyebab kematian. Yang kenyang aja mati. Ya, maka sifat ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang beriman ngaku Allah sebagai Rabbnya, dia beristiqamah terhadap apa yang dia ucapkan, maka Allah perintahkan malaikat untuk memberikan ilham ke dalam dada seorang yang beriman, mengatakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Ente mah enggak usah takut, enggak usah sedih, ya tenang aja udah. Nah, ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalah, ya, adapun sifat tergesa-gesa minasyaiton, datangnya daripada asyaiton, ya. Orang aja kalau ngedatengin salat berjamaah, kata Nabi apa? Alaikum bis sakinah. Datangnya tuh tenang aja udah. Enggak usah gerabak-gerubuk, ya. Enggak usah buru-buru. Kenapa? Suruh tenang, kata Nabi. Ya, dapatnya imam sedang melakukan gerakan apapun, sekalipun kita mendapati imam dalam keadaan tahiyat akhir, kita dapat duduk bersama imam, mudah-mudahan tercatat niat kita menjadi mendapatkan sholat berjamaah bersama imam. Ya, orang beriman itu kan masya Allah ya, niat baik belum dieksekusi, ya. Misalnya ada orang tadi niat sholat berjamaah subuh hari ini, ternyata sampai di tengah jalan perutnya ngerebek-rebek. Gak mungkin kan sholat dipaksa, dia pulang ke rumah itu, ya, udah asik selesai dia beresin urusan hajat dia, ternyata nggak dapat sholat berjamaah di masjid. Ada uzur, ternyata kata Nabi apa? Dia mendapatkan hasanatan kamilah, ya, pahalanya sempurna di hadapan Allah gara-gara niat baik, terhalang dia melakukannya, nggak jadi dieksekusi. Ya. Kalau niat baiknya ternyata berhasil dieksekusi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dia 10, 70, 700 kali lipat, atau terserah Allah melipat gandakan amalan itu. Lalu bagaimana kalau niatnya niat jelek? Ya, niat jelek nggak sempat dieksekusi. Ada maling pengen mencuri di sebuah rumah. Maling masuk rumah, malingnya nangis. Kenapa? Yang dimasukin salah, rumah orang susah. Yang dimalingin apaan gitu ya. Nggak jadi dia nyolong, yang dicolong apaan? Itu maling sedih. Ya, salah masuk rumah orang susah mau dimalingin. Nggak jadi dia nyolong, baru niatnya saja, maka itu pun kebaikan di sisi Allah itu. Ya, yang senang nenggak khomer, nokib, main judi, banting balok 6, apalagi yang suka macam-macam berbuat kejahatan, kemaksiatan, ada dosanya. Dan buat kita yang menolak kemaksiatan, nggak berbuat jahat, nggak berbuat buruk, ini juga pahala di sisi Allah. Antum yang nahan nih mulut nggak sampai kemasukan khomer, ya, nggak sampai kita makan harta hasil judi, ya, ditahan kita nggak melakukan hal itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara kalau ada niat buruk, dia kemudian mengeksekusinya, tercatat baru 1, ya, kali dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa tuh, ya, ada ketergesaan datang daripada asyaitan, ya. Nah, cuma ada pengecualian dalam hal ini, ulama menggali beberapa riwayat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak semua ketergesaan mengandung keburukan, ya. Bahkan ada beberapa kasus, ya, orang itu harus buru-buru, kudu gercep, ya, kudu tergesa-gesa, dan itu merupakan anjuran dalam Islam. Bagaimana dalam satu kitab dijelaskan al-ajalah minasyaiton, yang namanya sifat tergesa-gesa bersumber daripada asyaiton, illa, kecuali fi khamsati mawadi', kecuali ada 5 perkara, 5 kasus. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata 5 perkara ini yang merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? It'amud dhaifi idza nazala. Bagaimana kita gercep bawain makanan, hidangan untuk tamu ketika dia mau bermalam di rumah kita. Wa tajhizul mayyiti idza mata. Bagaimana gercepnya kita ngurusin jenazah kalau ada seorang meninggal dunia. Wa tazwijul binti idza balagat, segera menikahkan anak wanita kita kalau dia sudah mencapai usia balighnya. Wa qada'ud daini idza wajaba, gercep kita bayar hutang kalau udah jatuh temponya. Wa taubah minadz dzambi idza farata,
Ya kalau ada orang dia berbuat telanjur maksiat, maka gercep dia kudu apa? Kudu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama nih. It'amud dhaifi idza nazala, bagaimana menyegerakan, memberikan hidangan, makanan kepada tamu kalau dia nginep. Ya. Bagaimana tamu datang ke rumah kita, rumah semegah apapun, sehebat apapun, semahal apapun, kalau kita nggak kedatangan tamu, keberkahan rumahnya hilang, Pak. Makanya sifat rumah itu kudu terbuka, jangan tertutup. Apalagi sampai dipasang tuh, hati-hati yang punya rumah galak. Kalau datang nggak izin gigit ntar ya. Ini ada rumah segitu gedenya, orang mau namu takut. Ya, rumah segitu mewahnya, mau namu aja orang keder udah. Ya, nggak enak gitu begitu. Ya, jadi rumah semewah apapun kalau nggak pernah kedatangan tamu, maka nggak ada keberkahan bagi rumah itu. Termasuk penghuninya, orang yang biasa ya berkhidmah untuk tamu, biasa melayani tamu, terlihat dalam kehidupan sehari-harinya itu. Kadang-kala di kantor ya ada tamu datang, kita tanya, nyari siapa bang? Nyari si fulan. Kita bodoh, yang kita cari, yang dia cari bukan kita kan? Ya padahal itu tempat kita. Termasuk di masjid nih. Ya, di masjid ini yang datang siapa? Duyufur Rahman. Ya, tamu-tamunya Allah, Pak. Ya, tamu-tamunya Allah. Kita siapapun orangnya, mau penguruskah, mau kita jamaahkah, itu punya apa? Anjuran untuk melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Konon ada cerita kawan saya yang ke daerah yang di mana masjid ini mapannya luar biasa, ada resepsionisnya, Pak. Ya, kalau orang tanya di mana ainal hammam, di mana hammam, di mana kamar mandi, kalau kita kan nunjuk doang. Bapak lempeng aja ya, ke kanan belok kiri, kalau belum ketemu jangan berhenti, Pak. Ya, begitu kita kan, ya. Tapi di sana Masya Allah ada petugas resepsionis, orang tanya di mana toilet, dianterin, Pak. Dianterin, ya sebelum masuk dia bilang saya tungguin Bapak di sini. Kalau nanti Bapak butuh apa-apa saya ada di depan pintu Bapak ini. Masya Allah. Ya, dihantarkan, ya, dia butuh sarung, dia butuh alat sholat untuk wanita, ini dilayani luar biasa. Ya, ini orang kan biasa menghadapi tamu. Dia juga terbiasa berkhidmah kepada tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang datang ke masjid ini, kita berkhidmah yang melayani tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan gelar apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena nggak ada satu malam pun yang beliau lewati kecuali malam itu diundang tetangganya ikut makan malam di rumah beliau. Ada nggak kita begitu? Ada nggak? Ya tiap malam traktiran mulu dah. Ya tiap malam pesta mulu kalau sama dia. Ya Masya Allah nih. Jadi tidak ada satupun malam dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya kecuali tetangganya diundang untuk makan ke rumahnya. Ya, memuliakan tamunya. Hatta bagaimana seorang Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjamu Al-Imam Asy-Syafi'i ke rumah beliau, gercep langsung keluar makanannya, banyaknya luar biasa. Imam Syafi'i mendapati perlakuan demikian, dihabisi makanannya, Pak. Ya, dihabisi makanan. Mungkin buat kita ini tamu salah kali ke rumah kita. Ya, makanan segitu banyak dihabisin, bahkan beliau minta lagi, Pak, minta tambah katanya. Bahkan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya Abdullah sempat nanya kepada ayahnya, itu Imam Syafi'i katanya ulama masyhur, ulama besar, kok makannya kayak orang maruk, kayak orang serakah itu, gak punya adab sebagai tamu, katanya begitu. Ini biasa nih dalam pergaulan tuh orang awam suka ya menjudge ulama sesuai dengan pemikiran dia. Ya kadang-kadang ada ulama yang melakukan idan itu kita nggak tahu ya. Antum punya satu dalil, ulama 10 dalil gitu ya. Ini hati-hati juga, kudu tabayyun namanya, kudu cari kejelasan perilaku ulama. Ya satu ketika ditanya ya kepada ayahnya tuh, Imam Ahmad bin Hanbal nanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam, anakku nanya, ketika kau datang kami hidangkan begitu banyak makanan, kenapa kau habiskan makanan itu
seperti engkau belum pernah berjumpa dengan makanan itu. Apa kata beliau? Aku yakin yang punya rumah orang baik, orang saleh, hartanya juga hartanya halal. Yang kau hidangkan makanan baik dan halal. Salahkah aku kalau aku berobat dengan yang halal? Jadi sunnahnya tamu itu emang begitu, Pak. Ngabisin, Pak. Yang dihidangkan, jangan yang di kulkas. Ya, jangan yang masih ada di tudung saji dibuka-buka, jangan. Yang dihidangkan buat kita, habisin. Bahkan saking semangatnya kita makan, ya, minta tambah boleh, masya Allah. Ya, kalau kita tahu yang punya rumah memang ada sesuatu yang dia hidangkan. Ya, ini juga contoh gitu bagaimana perilaku dua ulama ini, masya Allah. Maka guru saya pun juga pernah menyampaikan, kalau antum datang dihidangkan minuman yang manis, habiskan. Ya, kenapa? Minuman manis butuh energi, sirupnya kudu dibeli, teh celupnya beli, ya, gulanya juga beli. Kalau nggak digulain, lihat yang punya rumah manis itu belum tentu manis juga tuh teh, enggak. Kecuali diapain? Digulain dulu. Ya, diaduk, kompornya dinyalain. Kalau ada airnya dia beli, di dispenser tinggal nyolok doang, dia beli. Ya, dihidangkan ke kita nih luar biasa, jangan sampai tumpah itu. Maka habiskan. Kalau minuman yang disediakan minuman manis, adabnya begitu. Kalau nggak suka, jangan kita minum. Ya, kalau nggak suka, cuma nyicip doang, ditinggal separuh, nyicip doang, tinggal masih banyak. Yang mau minum siapa? Bekas mulut kita. Congornya ulama masih masya Allah. Ya, mulut ulama bekas minumnya orang berebut. Nah, kita siapa? Congor siapa kita? Ya, ini kan masya Allah nih. Nggak ada orang yang mau bekas minuman kita. Ya, jadi sunnahnya begitu. Ya, dan bahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana ketika beliau menjamu tamu datang, apa kata Nabi? Marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Nabi ngasih jaminan, ente kalau datang ke rumah aneh, gak usah takut lapar, gak usah takut kehausan. Ya, kalian akan dimuliakan, kata Nabi. Masya Allah tuh. Bagaimana bentuk pemuliaan ini? Para sahabat meniru Nabi. Ya, kalau ada orang laki-laki semua datang ke rumah, bini kita nggak usah keluar. Ya, kita punya pembantu nggak usah ikut keluar, yang layanin kita sendiri, bang. Mau minum apa ente? Minum teh manis, ada kopi, ada susunya. Mau minta apa? Kita yang ngaduk, kita yang bikin, pak. Gak usah panggil bini, gak usah panggil pembantu, apalagi tamu kita laki-laki, kawan-kawan kita semua. Sunnahnya begitu. Ya, Rasulullah menjamin tamu yang datang nggak kelaparan, nggak kehausan. Kadang ada rumah yang kita datang minum aja nggak keluar. Ya, 5 menit mau pamit baru ngoceh. Ya, dianggurin, bang, katanya. Ya, tadi mau ngomong, lu di sini musim hujan, musim kering, katanya. Ya, kalau di sini musim hujan kenapa kering lu dari tadi? Ya, ini kadang kala begitu. Padahal tamu datang bawa berkah, ya, bagi penghuni rumah, masya Allah. Ya, Nabi itu, ya, sebagaimana kesaksian daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwasannya beliau pernah bermalam di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang manggang daging kambingnya sendiri sampai matang daging kambing, diambil pisau, dipotong-potong, disediakan lewat tangan beliau kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnahnya begitu. Yang datang siapa aja kita jamu dah. Ya, mau yang datang kadang ya gak penting-penting amat gitu ya. Ya, ada orang yang demennya cari utangan, mulu orang datang mau, waduh repot, biarin dah, datang aja. Ya, kita bilang kita nggak ada, sampaikan. Yang penting tuh tamu jangan sampai dia terlantar ya di dalam rumah kita, apalagi sampai bermalam. Ya, Rasulullah yang menjamu tamunya sendiri. Bahkan beliau sampai mengatakan apa dalam satu hadis ini? Ad-diyafatu thalathatu ayyam. Ya. Menjamu tamu 3 hari. Antum kalau masih pengen jadi tamu, jatahnya 3 hari di rumah. Hari keempat, hari kelima, seminggu nggak pulang-pulang. Sebulan masih ngejedok aja di situ. Jangan dianggap tamu lagi, nggak usah. Ya, makan nyendok sendiri, udah makan naruh piring sendiri, cuci piring sendiri, harusnya begitu. Kenapa? Karena kewajiban tuan rumah menjamu cuma
3 hari saja. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Selama 3 hari itu, sehari semalam dimuliakan tamu itu. Dimuliain, masya Allah. Ya, wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima inda akhi hatta yu'thimah. Tidak halal seorang muslim yang dia bermalam di rumah saudaranya sampai dia menyakiti saudaranya. Ya, sahabat kebingungan nanya, ya Rasulullah, wa kaifa yu'thimah? Ya Rasulullah, disebut dengan menyakiti saudaranya yang gimana ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuqimu indah wala syai'alah. Yang dia bermalam di rumah, si rumah yang punya rumah itu ternyata penghuni rumah enggak punya apa-apa untuk menyediakannya itu. Ya, kita tahu diri juga ya, sekalipun tamu tadi disediakan gercep kita makan, ya itu bawa berkah buat penghuni rumah, tapi kalau tamu nyusahin pulang bawa dosa, itu masalahnya. Ya, jangan sampai kita nyakitin. Ya, ngukur-ngukur diri juga, ya datang nginep di rumah yang suaminya enggak gablek kerjaan, ya istrinya cuma ibu rumah tangga doang, anak bejibun, rumah ngontrak, mau nginep, ukurannya 4L. Ya kalau lo nginep, bini gue mau tidur di mana, mau gantian, susah ya. Nah, sehingga kita ngukur diri. Tapi memang sunnahnya begitu. Sampai memang ada yang membela-bela tamu tuh. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika tamu datang bermalam, ada makanan, Pak. Makanan disediakan buat keluarganya, tamunya nggak dapat, ya kasih tamunya, keluarganya kagak makan. Demi memuliakan tamu, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan tamu itu. Makan malamnya apa? Gelap-gelap makan malamnya, pura-pura lampu minyaknya habis. Ya, suami istri sama-sama megang piring sama sendok, tangtung padahal nggak ada makanannya. Ya, yang makan siapa? Cuma tamunya doang. Bayangkan itu. Ya, saking apa? Saking ingin menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketergesaan yang tadinya mengandung keburukan justru gercep, tergesa-gesa kita menyediakan hidangan untuk tamu. Ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, mengurusi jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Percepat pengurusan jenazah, percepat mandiinnya, ngafaninnya, salatinnya, nguburinnya, hatta dia punya harta warisan pun juga harus segera diselesaikan juga. Ya, menunda-nunda bagi warisan ini munculnya mafsadat. Ya, kita dianjurkan untuk asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya, ini anjuran. Ya, tergesa-gesa kita membagikan harta warisan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga keberlangsungan orang-orang yang masih hidup, yang masih membutuhkan nafkah penghidupannya tuh. Kalau si mayit mah udah kelar urusannya dunia. Dia nggak doyan makan, dia nggak doyan minum lagi. Ya, sekalipun cintanya seorang istri kepada suami, suaminya mati nggak mau ikut dikubur juga. Ya, mungkin sudah lewat masa iddah, cari gacuan baru. Manusiawi memang seperti itu. Nah, sehingga apa? Hal-hal yang menyangkut masalah pengurusan orang yang meninggal dunia, kata Nabi apa disegerakan? Fa in taku salihah fa khairun la'allah tuqaddimunaha alaih. Kalau dia jenazahnya orang baik, ahlul ibadah, orang alim, orang salih, ya maka kebaikan itu disegerakan dengan dikuburkannya, diurusinya. Jangan sampai orang saleh ini meninggal dunia meninggalkan fitnah. Kenapa? Meninggalkan keluarga-keluarga yang gak gercep juga bagi harta warisannya itu. Ya, wa in takun ghaira dzalik, kalau kita menunda-nunda ya pengurusan jenazah menyangkut harta warisannya itu, fasyarun tad'unahu an riqabikum, kalian hanya akan memikul keburukan-keburukan yang ada di pundak-pundak kalian. Gak enak tuh hari-hari kita ada keburukan aja di sini. Belasan tahun, puluhan tahun tuh warisan dianggurin baik. Ya, atau bahkan ada anak-anak yang menguasai harta peninggalan orang tua yang ternyata ini banyak adik-adiknya dalam kondisi payah ekonominya. Ya, padahal warisan itu nggak perlu dituntut, tapi bagaimana cara kita membagi? Karena Allah yang membagikan harta warisan itu. Nah, bagaimana kalau terjadi penundaan? Kadangkala ada seorang meninggal dunia, perlu nggak sih anaknya kumpul semua? Kadangkala ada anak jauh di rantau, ya, dia naik pesawat, kena delay barangkali, akhirnya orang tua mau dikuburkan,
nunggu si anak, ngancem jangan dikubur dulu, nunggu gua sampai. Padahal kalau sampai juga ngapain? Nyetor air mata doang, cuma nyetor tangis-tangisan doang, yang padahal demi Allah tangisan keluarganya tidak membawa manfaat apapun untuk si mayit. Ya, hati-hati, apalagi sampai meratap-ratap. Ya, innal mayyita liyu'adzibah bibukai ahli alaih. Sesungguhnya si mayit ini akan disiksa di hadapan Allah karena ratapan, bukan tangisan, Pak. Ya, jadi disebut dengan menangis, meratap, seakan-akan tidak rela kematian itu ada di hadapannya, nggak ridho babenya meninggal, nggak ridho lakinya meninggal, sampai meratap-ratap gaya orang-orang jahiliyah, nampar-nampar muka, jambak rambut, nyobek-nyobek baju. Ya, kadang udah dikuburin, tanah kuburan orang diacak-acak. Ya, yang begini nih, ya, yang menyebabkan nelangsa si mayit ini. Karena kita di si mayit kagak butuh tangisan keluarganya. Ya, ada orang memahami hadis ini, oh jangan nangis di depan si mayit loh, apalagi kena air matanya, katanya begitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ya, dimaksud apa? Innal mayyita liyu'adziba bibukai alaihi adalah ini termasuk apa? Penuh ratapan, nggak ridho dengan ya takdir yang ada di hadapan wajahnya itu. Ya. Nah, jadi kalaupun terjadi penundaan boleh saja, asalkan apa? Ada jaminan diri si mayit nggak rusak, Pak. Kadang ada orang meninggal dunia, mohon maaf, kecelakaan palanya pecah. Sampai di rumah sakit kan diurusin, dibungkus rapih, Pak. Itu kalau berlama-lama nggak segera dikuburin, ya, itu bisa-bisa darahnya masih netes, ngerembes, ngalir, jadi fitnah, Pak. Ya, apalagi mereka yang mohon maaf sakitnya udah parah, internis. Itu kalau meninggal pembusukan ini cepat. Ya, bakteri-bakteri itu cepat udah ngumpul di dalam badannya itu. Ini khawatir diri si mayit jadi rusak. Ya, maka jangan sampai ya mafsadat itu muncul. Kalaupun mau terjadi penundaan, jaminan dulu. Kira-kira si mayit ini ngalamin mafsadat tidak? Kalau enggak silakan. Misalnya mau dikuburin hujan lebat, susah, ke kuburan harus melewati tempat yang licin, berbatu, terjal, berliku jalannya, ya boleh-boleh aja. Kenapa? Ada udzur syar'inya, ya. Nah, kalau ditunda-tunda maka keburukan yang muncul, dan ini ternyata ketergesaan menguburkan jenazah, menyegerakan pengurusan jenazah, termasuk membagikan harta warisnya, ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menikahkan anak wanita kalau dia sudah baligh. Kata Nabi apa? Idza khotoba ilaikum. Kalau ada seorang melamar anak kalian, ada calon mantu datang ke calon mertua. Ya, man tardawna dinahu wa khuluqah, yang dia secara agama baik, akhlaknya mulia, ya. Nabi perintahkan apa? Fazawwijuhu, maka nikahkan si anak laki-laki itu dengan anak wanita antum itu. Illa kalau enggak dinikahkan segera, taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Di muka bumi ini akan muncul kerusakan, fitnah yang besar. Di Belanda, Pak, muda-mudinya udah enggak mau nikah. Alasannya kenapa? Biaya hidup tinggi, Pak. Gua ngurusin sendiri aja susah, gimana ngidupin anak orang? Enggak nikah. Mereka cari pergaulan yang tanpa ada ikatan pernikahan, enggak punya tanggung jawab. Akhirnya mereka bagaimana? Kumpul kebo. Ya, sudah kumpul kebo. Ini banyak terjadi. Nikah yang nikah sedikit. Kalaupun ada pernikahan, wanita-wanitanya enggak mau punya anak. Kalau ada anak kejebolan juga, bobol juga dia punya anak, enggak mau nyusuin. Ini yang terjadi sekarang. Bahkan di Cina tuh terjadi resesi, ya. Resesi seksual. Pasangan suami istri sudah malas berhubungan badan. Kenapa? Nanti kalau berhubungan badan punya anak, ya, maka anaknya nanti kerepotan juga, biaya hidup semakin tinggi. Akhirnya apa? Banyak rumah tangga di sana yang tidak mau menghasilkan anak, sehingga pemerintah memberikan stimulus, ya, memberikan pendidikan gratis bagi mereka yang pengen punya anak lagi. Kenapa? Sensus di sana menyatakan ada tingkat penurunan kelahiran dari masyarakatnya. Ini bahaya sudah. Apalagi ada orang pasien BPJS, Pak. Bini kita BPJS misalnya. Ya, lahir belum apa-apa udah disuruh apain? Suruh cesar. Padahal normal aja nggak ada masalah. Ya, tanya dokter sekian, ngomongnya begini sampai ada yang menyakiti hati, Pak.
Si pasien kadang disakitin sama ucapannya itu. Saudara saya pernah sampaikan, apa kata dokter ngomong? Lu udah gratis banyak gaya katanya. Coba begitu. Ya, banyak emak-emak yang ya akhirnya pada nggak mau punya anak. Kenapa? Orang bisa normal disuruh cesar. Rumah sakit kan yang biayai adalah pemerintah. Ya udah dipaksa biar cesar supaya apa? Dibayar oleh pemerintah. Kalau lahirnya normal kan biayanya nggak seberapa. Ya, jadi emak-emak pada keder semua. Abang mah bisa bikin doang, saya bang yang nanggung. Ya, kanan udah didodet, kiri jebol perut saya. Abang masih demen nggak mas saya masih ada tanda operasi begini kan gitu kan? Ya, wanita akhirnya pada nggak mau punya anak. Kalau wanitanya sudah nggak mau punya anak, puasanya aja nggak pol, bulanannya juga sering dapat kan gitu. Dari mana si wanita ini mendapatkan jalur masuk surganya? Kalau si wanita udah nggak pengen punya anak lagi, kalau wanita tidak mau melahirkan anak-anak suaminya, kalau si wanita tidak mau merawat anak-anaknya, bayangkan Indonesia tinggal tunggu aja. Ya, orang dia malas nikah, biaya tinggi, baru masuk pertama Ramadan, cabai ame apa udah naik tuh. Ya, cabai naik, telur naik kan gitu. Biaya luar biasa, ya. Akhirnya apa? Banyak kemudian pasangan-pasangan suami istri ini yang mengambil tindakan sendiri, menunda-nunda, ya. Ya, akhirnya apa? Anak-anak nggak banyak yang lahir, ya. Turunan-turunan orang baik tuh anaknya kudu banyak. Ya, lebih baik dunia ini diisi dengan orang beriman dan orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana kondisinya kalau ternyata nggak kita nikahin tuh anak? Kita tolak itu calon mantu padahal agamanya cakep, akhlaknya mulia, maka yang timbul apa? Banyak perzinaan nampak di mana-mana. Makan cendol pakai kelape, perut bejendol, nggak ada babenya. Iya nggak? Iya. Ini siapa yang bikin lu bejendol? Banyak beh, banyak. Salome dong gitu kan? Ya siapa aja nanem benih, ya nggak jelas kan gitu. Nah jadi muncul banyak perzinaan. Kalau sudah muncul banyak perzinaan, yang rugi kita. Ya ada orang tua yang ada anak pengen nikah, babenya ngelarang. Lu pikir dong neng, babe udah jual tanah, jual rumah yang belah sono buat biaya pendidikan kuliah lu sampai S2, S3. Lu kan belum sempat balikin modal babe. Ya enggak, belum bahagiain orang tua. Sekarang tiba-tiba lu mau nikah. Gimana ceritanya? Nah, ini salah nih. Ya, orang tua dengan menikahkan anaknya itu kemuliaan, itu keuntungan fid dunya wal akhirah. Kenapa? Kehormatan terpelihara, fitnahnya nggak muncul, ya. Yang ketiga apa? Beban orang tua pindah ame suami, kan gitu, ya. Bebannya pindah berkurang. Ditambah nikmat lagi apa? Nikmat nasab. Nanti pernikahan anak-anak antum itu ada cucu, cucu menambah lagi warna dalam kehidupan kita. Tapi kalau ditolak pernikahannya dengan alasan dunia, ya ada calon mantu datang, lu seneng mana gua? Iya be, kerja lu apa? Ya saya kerjanya cuma timbang muadzin di Masjid Nurul Jihad. Kata calon mertua apa? Lu jadi muadzin seneng mana gua? Tukang adzan kan lu di masjid, iya seneng mana gua? Lu mau kasih makan anak gua apaan? Tua masjid, amemik katanya. Yang begitu kacau tuh. Padahal di masa lalu, ya muadzin masjid ketika ada mantunya seorang qari, seorang hafiz Quran, ya, seorang apa lagi? Seorang tukang azan muadzin di masjid, itu kemuliaan bagi orang-orang tua yang mendapatkan calon mantu kayak begitu. Ajib udah. Ya, walaupun kita boleh diberikan kebebasan milih kecantikannya, ya, milih siapa turunannya, memilih kekayaannya, memilih agamanya. Di antara empat ini agama lah yang paling selamat kalau kita pilih untuk kita bisa memilih pasangan hidup itu. Termasuk calon-calon mertua ketika calon mencari calon mantunya, ya, maka dengan kematangan secara agama ini bisa lebih apa? Lebih memudahkan. Ibarat rumah tangga si ayah gotong batu besar, Pak. Kalau sendirian capek, tapi kalau ada mantu matang secara agama dibantu tuh gotong batunya, ya. Mantu makin banyak, ya Kak, ya, gotong batunya makin banyak jadi ringan. Batu besar yang gotong banyak jadi ringan insyaallah. Ya. Nih, gercep kita menikahkan anak kalau dia udah punya gacuan ditanya, dilihat visi akhiratnya dulu.
Ya jangan urusan masalah dunia. Hari ini mungkin mohon maaf itu calon mantu bukan siapa-siapa, tapi entah setahun, 2 tahun setelah menikah, 3 tahun dia akan jadi siapa-siapa buat kita sekalian. Ya kenapa banyak jalan hidup orang yang berubah. Ya ada dulu pernah ngelamar seorang, ditolak mentah-mentah sama mertua, sekarang anak itu hebat. Ya pasti dalam hatinya bilang, dasar tuh haji coba sama gua. Ya sekarang jadi apa anaknya, kan gitu biasanya kayak begitu. Nah kita nggak tahu tuh ke depan ini mantu mau jadi apa ya. Nah kemudian yang keempat, menyegerakan untuk membayar hutang kalau sudah jatuh tempo pembayarannya. Kata Nabi apa? Matlul ghani zulmun. Orang kaya yang menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, ada duitnya dibilang kagak ada, maka kezaliman hari-harinya. Ya melunasi hutang ini wajib hukumnya. Ya orang yang berhutang dapat harta, hartanya dipegang sama yang berhutang, itu milik dia. Dia boleh pakai tanpa izin si pemilik harta, tapi dia wajib mengembalikannya. Ya, nah orang yang punya hak piutang kalau dia membiarkan orang lain yang berhutang dibebaskan, dibiarkan sampai dia mampu bayar, hari-harinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dihalalkan hutangnya, maka dia mendapatkan fadilah melebihi ganjaran pahala sedekah yang cuma 10 kali lipat. Allah ganjar membebaskan hutang 15 kali lipat itu. Jadi ada ulama dalam kaulnya menyatakan, aku lebih senang menghutangkan orang ketimbang bersedekah, karena melihat fadilah keutamaannya itu. Ya, nah jadi masya Allah nih, orang yang berhutang kalau nggak buru-buru bayar, nah ini bahaya. Maka bersegera untuk membayarkan hutang. Ini anjuran dalam Islam supaya mafsadatnya nggak muncul. Ya, ada orang punya uang punya hutang 1 juta, uangnya dia dapat 500.000, karena dia nggak cukup bayar hutang, yang 500.000 nggak dilaporin juga, malah dipakai buat urusan-urusan lain. Padahal itu buah dari doa dia kepada Allah. Ya Allah, saya punya hutang, lunasi ya Allah. Tapi sayang ya, diuji lagi oleh Allah dengan harta yang nggak cukup untuk bayar hutang. Tapi ini orang kurang adab ya, kurang punya adab. Dia harusnya apa? Uang 500.000 itu datengin orang yang ngutangin dia. Bang, aneh punya hutang sama antum 1 juta, baru dapat duit 500.000. Ya, ana boleh nggak bayar 250.000 dulu? Ana minta keredoan antum yang 2,5 ini, ana bawa buat keluarga ana. Insya Allah Pak, ya orang yang menghutangkan orang baik, insya Allah. Tapi kalau ngutangnya sama pinjol nggak bisa begitu. Coba pinjol begitu ngomong kayak gimana? Belum ngomong nanti dikejar-kejarin teh. Ya gimana mau cerita begitu? Ya boleh Pak, bayarnya segini, ntar bunganya nambah. Oh ada lagi. Ya nggak bisa begitu. Ya ibadah hutang itu termasuk ibadah sosial. Semakin antum membiarkan orang bisa bayar, ya sesuai kesanggupan dia, kapan waktunya, kapan luasnya rezekinya, maka hari-harinya pahala. Tapi malang buat orang yang berhutang, kalau dia mampu justru nggak bayar, hari-harinya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gercep kita bayar utang ya sebelum jatuh temponya, bahkan mendahulukan hutang ketimbang sedekah. Ada orang utangnya bejibun, boleh nggak sedekah? Boleh nggak sedekah? Orang punya utang nih, boleh nggak sedekah? Kita lihat dulu ini. Qaulnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Man tasaddaqa wa huwa muhtaj. Barang siapa yang mau sedekah padahal dia butuh harta itu. Au ahluhu muhtaj, atau keluarganya butuh juga. Au alaihi dainun, atau dia punya hutang. Antara hutang dengan sedekahnya lebih berhak dibayarkan hutangnya dulu ketimbang sedekah. Kalau dia maksa-maksa juga mau sedekah. Ini kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hutang yang bagaimana? Hutang yang harus segera dibayar. Antum gak boleh sedekahin, kecuali hutang yang antum mampu bayar, ada harta tersimpan, atau ada gaji yang biasa rutin dipotong tiap bulan, itu boleh sedekah. Tapi kalau harta yang harus gercep antum bayar hutang itu, nggak boleh kita sedekah. Wa huwa raddun alaih, maka tertolak sedekahnya. Ya dia nggak boleh menghilangkan harta orang lain dengan alasan dia bersedekah, nggak boleh. Ya ingetin deh ya. Jadi untuk hutang yang gercep dibayar, harus dibayar ketimbang antum sedekah. Ya. Yang terakhir, tergesa-gesa dalam bertobat dari dosa yang kalau kita melakukannya sudah terlanjur berdosa. Ya bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam satu hadis, ya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama si hamba ini belum ngalamin sakaratul maut. Tobat masih dibuka sampai kapan? Sampai matahari terbitnya di barat. Ya, tandanya apa? Kiamat. Kita jangan nunggu kiamat. Kiamat kubro nggak usah kita tungguin, entar datang sendiri. Tapi kiamat sughra ada di hadapan kita. Bini kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal, tetangga banyak yang wafat. Tuh kiamat sughra namanya. Jangan nunggu kalau udah mau mati baru mau tobat sama Allah, percuma. Pintu tobat udah ketutup. Ya Fir'aun tenggelam, ya sempat dia mau tobat di dalam lautan itu, airnya masuk ke dada, masuk ke perut, nyesek, ya gara-gara penuh air laut baru ngakuin, ya Robnya Nabi Musa alaihissalam, dia ngaku ya salah, dia mau bertobat, nggak ada artinya lagi. Kenapa? Satu tarikan saja maka si Fir'aun ini meninggal dunia, mati dia, ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan menunggu kondisi hari-hari di mana kita akan ngalamin pertobatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ngalamin yang namanya kiamat sughra, kematian udah datang menghadap kita. Nah, bahkan Imam Ibnul Qayyim menyatakan apa? Sesungguhnya segera untuk bertobat kepada Allah hukumnya wajib. Ya, antum biasa dulu nokib, ya, nenggak khamr, narkoba, mau tobat tapi gaulnya masih sama drunken master, ya, sama dewa mabok, ya nggak ketemu tobatnya, nggak akan ketemu. Karena sedikit banyaknya si drunken master punya teman-teman setan juga, bakal merayu antum supaya kembali ke maksiatan itu. Orang yang dulunya penjudi, kapok dia, kapoknya alhamdulillah udah miskin. Mungkin kalau kaya masih kedot juga main judinya. Karena miskin diuji oleh Allah, dia bertobat dari main judi itu. Nah, gaulnya jangan ama God of the Gambler gitu. Gaulnya sama dewa judi, ya, God of the Gambler, ya. Gaulnya sama dewa judi, nggak ketemu. Dia bisa nggak main judi, cuma nongkrong doang, ya. Tapi lama-lama apa? Lu punya duit kagak nih? Gue pinjemin dulu. Gue udah nggak usah hitung-hitung dah. Kalau lu kalah juga anggap aja nih sodako katanya. Sodako suruh main judi, ya. Ini kalau ada orang mau tobat sama Allah, dia harus gercep, Pak. Bertobat kepada Allah atas dosanya. Kalau dia ada di lingkungan penuh dengan kemaksiatan yang bisa mengganggu pertobatan dia, dia wajib hijrah. Dia wajib pergi dari daerah itu, ya. Kalau nggak pergi, mengganggu proses pertobatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pembahasan kita hari ini 5 perkara yang ternyata itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketegasan tidak hanya mengandung keburukan, kadangkala malah kita dianjurkan untuk gercep, untuk buru-buru, tergesa-gesa untuk melakukan satu perbuatan. Nah, sebagai penutup sebelum nanti ada pertanyaan, termasuk gercep juga di bulan Ramadan, gercep untuk menyegerakan takjilnya. Ya, takjil itu menyegerakan apa? Untuk iftar, buka puasa. Ya, orang yang berpuasa dengan menyegerakan dia berbuka, ya, ketika waktunya sudah memang waktunya dia berbuka, maka ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasawatin min ma'in, walaupun hanya dia membatalkan seteguk air saja. Nah, ini Masya Allah ternyata ada hal di balik sifat ketergesaan, ada yang dianjurkan di dalam Islam. Yang buruk tadi kalau antum tergesa-gesa, mafsadat yang muncul. Ya, kalau tadi yang mengandung kebaikan antum ya apa namanya? Lemot gitu, slow motion, ya, nggak mau gercep, padahal gercepnya itu mengandung kebaikan, ya antum tidak bersegera untuk melakukannya, justru di situ muncul mafsadatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan di dalam tema kita maupun di luar tema kita, barangkali ada kesempatan ketemu kita hari ini. Ada, Pak? Bapak Ibu? Silakan. Ayo. Ya. Kalau misalkan menguburkan jenazah orang meninggal kan ibu-ibu atau wanita nggak boleh ikut nguburin. Tapi kalau untuk sekedar ziarah boleh nggak? Ya, ada hadis ya dari Ummu Atiyah. Ya, bagaimana Ummu Atiyah mengatakan apa? Kunna nunha anittiba'il janazah
walam yu'zam alaina. Kami, kata Ummu Atiyah, oleh Nabi dilarang Pak ngiringin jenazah, tapi larangan itu bukan haram. Walam yu'zam alaina, hukumnya makruh. Ya, jadi hukumnya bukan haram. Walam yu'zam alaina, tidak tegas kepada kami. Kenapa ke wanita makruh nganterin jenazah? Karena wanita banyak baperan, sedihnya sampai ke kuburan. Makanya disunahkan udah jangan masuk kuburan dah. Kadang-kala wanita juga begitu, masuk kuburan di selfie begini, wah macam-macam begini. Kan gimana ya, si mayit nggak butuh sarang apa namanya, sarangnya antum itu ya, mam pergi dulu mamnya, wah pakai begitu, kagak butuh ya. Nah, wanita-wanita di masa lalu Arab jahiliyah bikin rusuh Pak kalau ikut nguburin, nangis dulu sepanjang itu. Udah ada yang nangis tiba-tiba kemasukan gintomang ya, wah ini lagi nih ngacak-ngacak, kesurupan, apalah segala macam tuh wanita. Ini kadang-kala seperti itu. Nah, kalau kemakruhannya apa namanya, sifat yang tadi itu, dia meratap enggak, dia biasa saja ke kuburan, menjaga adab-adabnya, maka kemakruhannya enggak muncul, boleh, silakan. Ya, jadi memang ada sempat rame gitu, seorang tokoh yang menyatakan, wah ini wanita nih harus tahu diharamkan. Hadisnya begitu ya, kunna nunha anittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Terusin hadisnya ya, kami dulu dilarang mengiringi jenazah. Kenapa? Karena di masa lalu wanita-wanita jahiliyah tuh begitu kelakuannya ya. Maka Nabi sayangkan kalau wanita kaum muslimah ya, nanti kalau ikutin nguburin jenazah gaya-gayanya, namanya apa? Niyahah namanya. Niyahah itu haram, bukan mengiringi jenazahnya, niyahahnya itu tuh yang harus dihindarkan. Meratap, nggak ridho dengan takdir ya, nggak punya adab di kuburan ya, kadang nampar-nampar pipi, pukul-pukul badan ya. Itu cara-cara itu pernah dilakukan oleh orang-orang apa itu pada hari Karbala ya, orang-orang Syiah itu yang memukul-mukul, bahkan yang ekstrim Pak, dilukain badannya Pak, pakai pedang gitu, diikat, dipukul-pukul, kan di belakang saya pada berdarah-berdarah itu. Nah, cara yang begini bukan datang dari Islam ya. Wanita di masa lalu ketika baru saja mereka masuk Islam, munculnya hadis itu, Nabi ya memproteksi, karena baru saja meninggalkan syiar-syiar model begitu, Nabi melarangnya. Tapi apa Nabi, Ummu Atiyah katakan walam yu'zam alaina, tapi Nabi melarangnya enggak tegas-tegas amat gitu, artinya cuma makruh doang. Sama kayak wanita nih ke masjid, apa hukumnya? Sunnah. Wanita kalau ikut berjamaah masuk masjid, apa hukumnya? Itu makruh, hukum aslinya makruh Pak. Apalagi kalau wanita belum punya suami, wajahnya cantik, ini fitnah ya. Di masa lalu itu nggak aman, tapi kalau sekarang ini konteksnya rasa-rasanya berbeda. Kemakruhannya mungkin bisa dijamin nggak muncul. Rumeh kita deket, selangkah doang nyampe masjid, nggak ada fitnahnya, ya nggak apa-apa juga ya. Apalagi tuh istri bareng sama suaminya datang, aman ya. Bahkan kalau dalam fikih itu yang boleh ke masjid tidak dimakruhkan siapa? Wanita yang sudah tua, yang kalau ABG lewat nengok aja kagak gitu, kira-kira begitu tuh Bu ya. Tapi ada hadis lagi, wanita istrimu kalau minta ke masjid dia sholat berjamaah jangan dilarang, karenanya sifatnya makruh bukan haram. Jadi wanita-wanita itu boleh ke masjid ya, yang penting apa? Dijamin fitnahnya nggak muncul ya, keselamatannya terpelihara. Coba di masa lalu deh ya, rumah-rumah sahabat ke masjid kan jauh Pak, kalau subuh-subuh gelap-gelap harus berjalan sendirian dari rumah ke masjid mau sholat subuh berjamaah, aman nggak kira-kira? Nggak aman. Kalau sekarang mau rame, apalagi lewat pasar situ tuh, waduh, orang-orang sibuk adzan mau subuh, dia motongin bawang, dia ngiloin daging ya. Mudah-mudahan lah kita doakan mereka juga sholat walaupun nggak sempat berjamaah bersama kita, insya Allah. Mudah-mudahan, saya berhusnudzon ya, pedagang-pedagang di sana pedagang yang beriman, pedagang saleh ya, walaupun nggak ikut berjamaah bersama kita, insya Allah mereka pun juga sholat di tempatnya masing-masing ya. Gitu kira-kira Bang ya. Jadi hukumnya makruh bukan haram ya. Kalau kemakruhannya bisa dijamin nggak muncul, boleh gitu loh
Ya, yang penting itu ya tidak ada niyahah namanya. Niyah itu meratap-ratap ala jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tafadhal. Ada? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Saya hanya mengingatkan saja. Nanti kapan lagi ada guru menyampaikan ilmu, entah itu kajian-kajian dua arah seperti ini, secara adab peres Pak ilmunya, sampai kering kayak pakaian mau dijemur. Ya, jadi kita peres ilmunya. Jangan sampai sepi daripada pertanyaan. Silakan tanya apa saja. Ya, harusnya begitu secara adab ya. Nah, ini yang bermanfaat buat kita. Kalau hari ini kita salat syuruk, nantinya salat isyraq, ya kita baca Quran, itu manfaat buat diri kita sendiri. Tapi kalau dalam taklim ini Masya Allah fadilahnya luar biasa. Ya, nanya antum saja setengah ilmu, dijawab ilmunya sempurna. Bagi yang mendengarkan tambahan lagi. Ini saya rasa ini juga pertanyaan yang antum nggak sempat ngebayangin, dan dulu mungkin ada pertanyaan musim-musim ziarah tuh kan sebelum masuk Ramadan ya, ada wanita kok banyak, kok ada informasi begini, kita lempengin sekarang seperti itu. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa sampai pada hari ini kita puasa sebulan penuh insyaallah. Dan saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita diluaskan rezeki kita ya, dalam rangka untuk mengaktualisasikan apa-apa yang ada dalam petunjuk-petunjuk para ulama ya, agar mendapatkan kesempurnaan ya, ibadah-ibadah mengiringi puasa Ramadan, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.